Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat-sahabatku semua. Kali ini sahabat-sahabatku kita mari saling menyadari dan saling mengingatkan tentang beberapa hal ya yang kita saksikan di medsos beberapa hari belakangan ini sahabat-sahabatku, dan itu menyadarkan kita bahwa kita memang sudah di penghujung zaman sahabatku ya. Kita sudah di penghujung zaman dan kita tidak bisa menolak akan hal itu karena semua yang akan terjadi itu sudah tertera dalam ajaran kitab suci Al-Quran dan beberapa hadis-hadis sahih ya. Kita tidak bisa menolak apa-apa yang akan terjadi di penghujung zaman sahabat-sahabatku, dan yang perlu kita sadari adalah petunjuk-petunjuknya dan tingkah laku kita juga harus kita perbaiki dari hari ke hari sampai di penghujung waktu kita sahabatku, seperti itu. Dan mari kita pikir-pikirlah ya, kita pikir-pikir seperti kejadian beberapa hari yang lalu, seorang penceramah yang dikudeta, anggaplah sudah dikudeta sahabatku, diturunkan paksa, yang ujung-ujungnya ricuh begitu sahabat-sahabatku, dan itu merupakan kejadian-kejadian yang sudah tertera dalam sejarah yang tertera dalam Al-Quran itu sahabatku, dan beberapa hadis bahwa di penghujung zaman itu banyak cerita ya, di penghujung zaman itu akan ada penolakan tentang ulama begitu sahabatku ya, seperti itu. Dan memang terjadi beberapa kali ya, terjadi orang yang mengaku nabi lah, orang yang tidak sepaham dengan ajaran-ajaran di dalam Islam itu sendiri sahabatku, seperti itu. Dan satu lagi ya yang membuat kita itu sadar sahabat-sahabatku bahwa kericuhan yang terjadi di Timur Tengah itu juga merupakan suatu tanda ya sahabatku ya, antara Palestina dan Israel itu juga merupakan suatu tanda bahwa itu tanda-tanda juga akhir zaman sahabatku ya, akhir zaman. Dan itu tidak dapat kita pungkiri ya, dan kita tidak dapat menolak tentang kejadian-kejadian yang seperti itu sahabat-sahabatku. Dan apa yang harus kita lakukan dengan menyikapi semuanya? Kita harus memperbaiki diri. Kita harus memperbaiki diri sahabatku. Kita tidak usah menyenggol yang lain saja sahabatku. Kita perbaiki dari keluarga kita sendiri saja sahabatku. Kita sadari bahwa memang kita itu sudah hidup di penghujung zaman. Jadi kita harus memperbaiki diri, utamakan saja dari keluarga kita sendiri sahabatku, anak-anak kita, cucu-cucu kita, seperti itu sahabat-sahabatku ya. Karena apa? Kerusuhan yang terjadi itu sudah dekat dengan kita sahabatku ya. Anak muda yang sering tawuran, mabuk-mabukan, main perempuan, seks bebas, itu juga sudah dekat sekali ya dengan kita ya. Kalau dulu kita hanya menyaksikan bahwa kejadian-kejadian seperti itu terjadi di negara-negara barat sahabatku. Namun sekarang ini sudah merambah ke negara kita, atau sekota dengan kita, dan bahkan mungkin ya sekampung dengan kita, itu sahabat-sahabatku. Dan mari kita benahi dari keluarga kita sendiri. Kita ajak anak-anak kita
cucu-cucu kita ke jalan yang lebih baik dan lebih benar, sahabatku. Tentunya kita tidak tahu dan tentunya kita tidak ingin ya anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas seperti itu, sahabat-sahabatku. Dan mari kita saling mengingatkan, baik di sosmed, di kehidupan setiap hari, maupun dimanapun ya kita bisa ya bercerita lah tentang kerusuhan-kerusuhan, kerusakan-kerusakan yang terjadi ini, sahabat-sahabatku, dan itu perlu kita sadari. Itu betul perlu kita sadari, sahabatku, seperti itu ya. Agar kita itu di hari akhir kita itu tidak terjerumus, kita tidak terpancing dengan tarian-tarian dari setan itu, sahabat-sahabatku ya. Oke, sahabatku, semoga video ini bermanfaat dan hormati perbedaan kita. Begitu, sahabatku, karena berbeda itu sudah ada dalam cerita juga, cerita di penghujung zaman, bahwa dalam Islam pun kita itu dituntut, bukan dituntut ya, kita itu akan berbeda dengan sampai 70 berapa golongan begitu, sahabat-sahabatku. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana yang baik dan mana yang tidak, seperti itu, sahabat-sahabatku. Oke, terima kasih, sahabat-sahabatku. Begini, sampai di sini saja cerita-cerita tentang masa depan yang di penghujung zaman ini, sahabatku. Semoga bermanfaat dan membuat keluarga dan membuat kita dan keluarga kita lebih baik, sahabatku, seperti itu. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.